ini kita kembali beribadah. Ini minggu pertama di bulan April, ya. Nggak kerasa ya, saudara ya. Baru kemarin kita merayakan tahun baru, sekarang sudah bulan April lagi. 2 bulan lagi udah setengah tahun. Ya, nggak kerasa waktu berlalu dengan begitu cepatnya. Bagi saya, saudara, setiap kali ada hari menjelang hari Minggu, saya nggak tahu bagaimana dengan saudara. Tapi bagi saya, setiap kali mau hari Minggu, itu rasanya beda. Itu rasanya beda. Mungkin bisa ditidurin ini gitarnya. Ya, makasih. Haleluya. Jumat, Sabtu, Minggu. Menjelang hari Minggu, bagi saya pribadi rasanya beda. Ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Khususnya setelah saya menjadi pendeta, menjadi gembala, ini beda. Pertama, Kamis, Jumat, Sabtu itu hari-hari di mana saya mempersiapkan khotbah. Satu. Yang kedua, rasanya kalau mau memasuki hari Minggu itu rasanya sukacita. Karena akan ibadah, akan bertemu di rumah Tuhan, akan memuji Tuhan. Bagi saya begitu, saudara. Bagaimana dengan saudara? Biasa-biasa saja? Ya, nanti minggu depan juga ada lagi kok. 2 minggu lagi juga ada kok. Atau seperti saya. Jujur aja, tahun-tahun sebelumnya sih nggak begitu gitu. Itu aja sejak saya menjadi pendeta, jadi gembala, itu begitu, saudara. Ya. Nah, saya menikmati di mana mau hari Minggu itu rasanya senang. Rasanya ada satu yang istimewa. Saya jadi teringat waktu masih anak-anak, kalau udah mau hari Minggu itu rasanya gimana gitu ya. Kalau hari Minggu, seperti itulah rasanya. Dan ketika sudah di tempat ibadah, saya nggak mau, saudara, menikmati ibadah yang biasa-biasa saja. Bagi saya, ibadah yang luar biasa itu bukan karena ada musiknya yang bagus. Bukan. Bagi saya loh ya. Bukan karena ada musiknya yang bagus. Full band dan sebagainya. Itu bagus. Enggak salah. Kalau ada gitu bagus. Tapi bukan itu yang membuat saya menjadi lebih sukacita. Enggak. Tapi saya menjadi sukacita ketika saya bernyanyi dengan sekuat tenaga saya, semampu saya, itu yang membuat saya sukacita. Sekali lagi, saudara, ketika saya beribadah, maka saya menjadi sukacita bukan karena mendengar musik yang bagus, mendengar WL dan apanya lagi itu, singer-singernya yang bagus, enggak. Di mana saya jadi terpaku, saya jadi terdiam, mendengar, duh bagus ya, enak, sukacita. Enggak. Saya menjadi sukacita adalah ketika saya bernyanyi dengan suara yang keras, bernyanyi dengan hati yang penuh. Itu membuat saya sukacita. Jadi, kalau kita ibadah, saudara, bukan jadi pendengar. Perhatikan itu. Kita ibadah bukan jadi pendengar. Tapi kita adalah pemain. Kita bernyanyi dengan suara kita, dengan sepenuh hati kita. Itu yang membuat sukacita. Amin. Ya, jadi itu yang saya lakukan, saudara. Saya main gitar, nggak diem. Ya, kadang-kadang ada pemain gitar karena konsentrasi ke musik, jadi diem. Nah, kalau saya tidak. Saya tidak mau kehilangan kesempatan untuk bersukacita dengan bermain musik dan juga mengeluarkan suara saya. Dan kalau saya bernyanyi, saya nggak mau bernyanyi dengan hanya bisik-bisik, pelan-pelan. Enggak. Tapi saya bernyanyi dengan sepenuh hati saya, sepenuh suara saya. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul bertanya kepada Tuhan.
Haleluya. Saudara, kita pernah ingat ya, ada peribahasa yang berbunyi begini. Malu bertanya, malu bertanya, sesat di jalan. Kalau dibalik, kenapa sesat di jalan? Kenapa sesat di jalan? Karena tidak bertanya. Kenapa tidak bertanya? Malu. Ya, oke. Kenapa orang bertanya, saudara? Orang bertanya karena satu, dia tidak tahu. Satu, ya, tidak tahu. Yang kedua, kenapa orang bertanya? Karena dia tidak bisa atau tidak mampu. Contoh, anak kita ketika bikin PR, nggak tahu dia jawabannya. Apa yang dia lakukan? Nanya. Ke siapa? Ya, ke orang tuanya. Ini gimana? Gitu ya. Nah, jadi kenapa orang bertanya? Karena dua hal. Karena dia tidak tahu atau dia tidak mampu. Makanya bertanya. Sebaliknya, kenapa orang tidak bertanya? Pertama, karena malu tadi. Malu kalau nanya. Sebab kalau bertanya, dianggap apa? Bodoh. Kamu nanya-nanya melulu sih. Jadi rasanya malu kalau dianggap bodoh karena bertanya. Yang kedua apa? Gengsi. Aduh, masa sih nanya, apalagi sama dia. Itu jadi gengsi gitu. Jadi nggak usah nanya-nanya. Apalagi merasa dirinya mampu, dirinya bisa. Padahal sebenarnya nggak bisa. Bisa lah, gitu ya. Jadi nggak mau bertanya. Apalagi merasa, masa sih dia lebih tahu dari saya? Hal-hal seperti itu yang membuat orang jadi nggak mau bertanya. Karena malu, karena gengsi, ya, karena merasa dirinya bisa, merasa dirinya mampu. Tunggu sebentar. Kerjain terus, nggak bisa. Bisa lah, pasti bisa lah. Tetap aja nggak bisa. Udah nanya sama dia, dia juga nggak lebih pintar dari saya, percuma, nggak usah. Makanya nggak mau bertanya. Nah, mari kita lihat bagaimana kebiasaan Raja Daud. Ya, kita buka 1 Raja-Raja 23. 1 Raja-Raja 23. Ya. Saya salah ini. Salah ketik. Raja-Raja nggak ada 23. Hah? Iya, betul. Mungkin 2 Raja 23 kali ya. Coba kita lihat. Ya, ini saya mencoba beberapa kali teliti supaya jangan sampai salah ketik, salah ini, tapi tetap aja manusiawi, saudara. Mohon maaf ya. Kenapa sampai bisa dua-duanya ini salah? Bukan satu lagi, saudara, tapi dua-duanya bisa salah. Hah? 1 Samuel 23. Coba kita lihat. Ya, betul.
1 Samuel, bukan 1 Raja-Raja. Aduh, ampun. Ya, mohon maaf ya saudara ya. Usia tidak bisa dibohongi ya. Oke. 1 Samuel pasal 23 ayat 2. Yuk kita cari. 1 Samuel 23 ayat 2. Sudah? Mari kita bersama-sama baca. 1 Samuel 23 ayat 2. 1, 2, 3. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu, dan selamatkanlah Keilah. Ya. Ini kita lihat ya, Daud sebelum melakukan sesuatu, dia bertanya dulu kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat, kita baca Alkitab, maka apa yang dilakukan Daud itu bukan cuma satu kali, tapi berkali-kali, berulang-ulang. Jadi rupanya Daud punya kebiasaan. Ini dia. Daud punya kebiasaan. Apa kebiasaan Daud? Selalu atau suka bertanya kepada Tuhan. Kita buka lagi 1 Samuel 30 ayat 8. 1 Samuel 30 ayat 8. Di kesempatan lain kita buktikan bahwa Daud suka bertanya kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 8. Sudah bertemu? Dapat? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ya, saya hanya mengambil 2 contoh, saudara. Tapi kalau kita baca kisah tentang Daud, maka kita dapati bahwa Daud seringkali, dan itu saya simpulkan, Daud suka bertanya kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Daud sering dan suka bertanya kepada Tuhan? Kenapa? Apa-apa dia tanya sama Tuhan. Dia tanya sama Tuhan. Apakah kira-kira bosan Tuhan mendengarkan pertanyaan Daud? Saya yakin tidak. Karena ketika bertanya itu terjadi komunikasi, saudara. Ketika bertanya terjadi komunikasi. Tuhan senang berkomunikasi dengan Daud. Dan saya yakin Tuhan juga senang berkomunikasi dengan kita. Masalahnya, kita suka nggak berkomunikasi dengan Tuhan? Ya. Sekali lagi, Tuhan suka berkomunikasi. Tuhan suka berbicara dengan kita. Tuhan suka ngobrol sama kita. Pertanyaannya, kita suka nggak ngobrol sama Tuhan? Atau kita lebih suka ngobrol dengan orang lain, dengan teman. Artinya apa? Ngegosip. Makin digosok, makin sip. Tuhan menunggu nih saudara. Kapan waktu yang kita berikan untuk Tuhan, ngobrol sama Tuhan, berbicara sama Tuhan. Ngobrol, berkomunikasi dan bicara dengan Tuhan itu namanya apa? Doa. Doa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Ngomong, ngobrol sama Tuhan. Ya. Tuhan nggak pernah bosan setiap kali Daud berbicara dan bertanya kepada Tuhan. Nah pertanyaannya, kenapa Daud suka sering bertanya kepada Tuhan? Maka ada 2 alasan, 2 penyebab kenapa Daud suka dan sering bertanya kepada Tuhan. Yang pertama, kita buka Mazmur 71 ayat 8. Mazmur
71. Ayat 8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Tadi saya sudah katakan di awal khotbah saya, ketika ibadah saya tidak menikmati sebuah ibadah, maka saya memuliakan Tuhan dengan suara saya. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Nah, tapi yang kedua, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Kenapa Daud bertanya kepada Tuhan? Jawabannya karena Daud menghormati Tuhan. Karena Daud menghargai Tuhan. Kalau saya tidak menghargai Yosef, saya nggak akan pernah bertanya sama dia. Ini kenapa ya begini ya gitarnya ya? Kenapa ini nadanya begini? Kalau saya tidak menghargai, saya tidak menghormati Yosef, maka saya tidak akan pernah bertanya kepada Yosef. Tapi karena saya menghargai dia, bukan orang lain yang saya tanya. Bukan Lewi, bukan Yosua yang saya tanya. Bayangkan, saya tanya sama Yosua, Yos, ini kenapa begini ya gitarnya? Padahal di situ ada Yosef. Kira-kira perasaan Yosef gimana? Ayo, jujurlah padaku. Jangan ada dusta di antara kita. Gimana rasanya, Sep? Ah, biasa aja. Gitu? Enggak kan? Ah, gimana? Rasanya gimana? Ah, si Pak Yunus ini matang taingan gitu ya. Nanyanya ke Yosua. Kan saya lebih mampu main gitar daripada Yosua. Kok Yosua sih yang ditanya? Betul nggak? Ah, iya. Maka saya pun tidak akan lakukan itu. Bertanya sama Yosua, bertanya sama Lewi, apalagi bertanya sama yang lain gitu kan. Enggak, itu namanya ngelecehin Yosef namanya kan. Nah, itulah yang Tuhan suka marah kepada Israel, bangsa Israel. Ketika mereka lebih memilih untuk menyembah dewa-dewa yang lain, mempersembahkan sesuatu pada dewa-dewa yang lain. Padahal selama ini Tuhanlah yang selalu membela dan menolong bangsa Israel. Ayo, kalau kita menghargai Tuhan, maka kita tidak akan bertanya kepada yang lain-lain, tapi kita bertanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita menghormati Tuhan seperti Daud menghormati Tuhan. Saudara, saya sebagai gembala mengajarkan kepada jemaat, satu, ayo kalau menyanyi, jangan menyanyi asal-asalan. Tepuk tangannya asal tepuk tangan, jangan. Pertama itu memuji, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Satu. Tapi yang kedua, dengan kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh, itu memberikan sukacita bagi hidup kita. Jadi jangan bilang, ibadahnya kok rasanya nggak menggigit ya, rasanya roh Tuhan nggak turun ya. Gimana roh Tuhan mau turun? Kita aja nyanyi asal-asalan. Makanya saya mengajarkan, ayo kalau jemaat nyanyi, tepuk tangannya harus dengan sungguh-sungguh. Nyanyinya dengan sungguh-sungguh. Ketika itu kita lakukan, kita sukacita. Nah, jadi di rumah Tuhan kita datang menghormati kehadiran Tuhan dengan bernyanyi sungguh-sungguh. Yang kedua, saya mengajarkan jemaat, hormati Tuhan. Dalam ibadah, jangan datang terlambat. Itu namanya menghormati Tuhan. Nggak apa-apalah datang terlambat. Tuhan maklum kok. Bukan gitu namanya menghargai dan menghormati Tuhan. Setelah suka nonton? Enggak, oke, enggak apa-apa. Pernah nonton? Di bioskop maksud saya? Itu Lewi paling suka nonton itu setahu saya ya. Nah, dulu saya juga suka nonton dulu waktu di kota saya. Karena setiap hari Minggu ada matine, jadi harganya pun murah gitu ya. Nah, kalau kita nonton bioskop, ada pernah berpikir begini, nggak apa-apa,
Saya masuk aja nanti sesudah 5 menit, 10 menit film diputar. Ada yang begitu? Mana ada? Kalau begitu gimana? Apa namanya? Rugi dong, gitu kan? Rugi dong. Kalau dia nonton sepak bola, tunggulah 20 menit lah sesudah main. Karena di menit pertama biasanya masih belum panas. Udah aja nanti menit 20 masuk. Ada? Mana ada? Jam 5 pertandingan dimulai, orang sudah datang jam berapa? Oh, ada yang jam 3. Oh, udah datang. Nggak mau rugi. Ya kan? Nah, kenapa ibadah? Kok suka nggak apa-apa datang terlambat? Itu berarti tidak menghargai, tidak menghormati Tuhan. Satu, menyanyilah dengan sungguh-sungguh. Kedua, jangan datang terlambat. Yang ketiga, saya mengajarkan kepada jemaat, hormati Tuhan dengan cara apa? Begitu masuk ke ruangan ibadah, jangan ada lagi yang ngobrol. Jangan ada lagi yang ngomong dengan kiri dengan kanan. Apalagi dengan suara yang bukan bisik-bisik. Tapi dengan suara yang, halo, gimana? Jangan. Masuk rumah Tuhan, sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Coba aja di sekolah. Ya, di sekolah. Kita masuk ke dalam ruang kelas. Mungkin masih begitu guru datang bagaimana? Masih seingat saya dulu ya, waktu masih ini sekolah di SD SMP. Kalau guru-gurunya marah, itu penghapus bisa melayang loh. Ya. Saya masih mengalami zaman baheula. Kalau guru menghukum, tangan dibeginiin, terus diapain? Ngalami nggak? Nggak ya? Ada yang beginiin. Pakai penggaris yang kayu, yang panjang itu. Nah, sekarang kan nggak boleh. Udah nggak boleh ya. Peraturan, undang-undang, kekerasan, nggak boleh. Tapi zaman baheula, zaman dulu SD SMP, saya ngalami loh. Dibeginiin, pukul pakai penggaris, saya ngalamin. Maka dulu murid-murid sangat menghormati, bahkan sangat takut sama guru. Bukan hanya menghormati, takut sama guru. Sekarang anak-anak sekolah ada beberapa yang sudah nggak menghormati, menghargai, bahkan ada yang ngajak gurunya berkelahi. Jangan ya saudara, kita menghormati, kita menghargai Tuhan. Datang masuk ke ruang ibadah, langsung dengan suasana memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kenapa Daud bertanya kepada Tuhan? Karena dia menghargai Tuhan. Dia menghormati Tuhan. Dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Dia tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Maha segala-galanya. Daud tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Maka sebelum dia melakukan apapun, sebelum dia bertindak, dia bertanya dulu kepada Tuhan. Karena dia menghargai Tuhan. Kalau orang tidak menghargai, dia akan lakukan sesuatu semau dia dan seenaknya dia. Tapi kalau orang menghargai, selalu bertanya dulu sebelum melakukan segala sesuatu. Yang kedua, kenapa Daud selalu dan suka dan sering bertanya kepada Tuhan? Karena Daud dalam hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan. Yuk kita baca 2 Tawari. 2 Tawari. Pasal 13. Ayat 18. Kenapa Daud selalu suka, sering bertanya kepada Tuhan? Karena dia selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. 2 Tawarik 13 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu. Sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Waktu itu kerajaan bangsa Israel terpisah, terpecah menjadi 2 kerajaan. Ya, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda.
terjadi peperangan, bangsa Israel kalah. Sementara kerajaan Yehuda dikatakan Yehuda menjadi kokoh, bukan cuma menang, tapi kokoh, kuat. Kenapa? Karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan. Daud, selama dia menghormati Tuhan, selama dia mengandalkan Tuhan, maka kerajaannya menjadi kuat, kokoh. Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Mari kita baca. Yeremia 17 ayat 5, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuk orang yang mengandalkan kemampuan dirinya sendiri, merasa dirinya bisa, merasa dirinya hebat. Sama seperti tadi yang saya katakan, kenapa orang nggak mau bertanya? Itu salah satu adalah karena dia merasa bisa, merasa mampu. Maka walaupun dia belum bisa, belum mampu menyelesaikan masalah, dia tetap bilang, aku bisa. Tetap aja nggak bisa. Gagal. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Tapi ayat 7, kita baca sama-sama. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terkutuk orang yang mengandalkan dirinya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Daud selalu mengandalkan Tuhan. Makanya ketika dia mau melakukan suatu apapun, keputusan apapun, dia selalu bertanya kepada Tuhan karena dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Apakah saudara pernah bertanya kepada Tuhan? Sering bertanya kepada Tuhan? Atau malah nggak pernah bertanya kepada Tuhan? Saya awal tahun, bulan Februari kurang lebih, saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tahun ini saya memasuki usia ke-62, nanti bulan Juni. Tuhan, adakah lagi yang Tuhan inginkan untuk saya kerjakan? Saya bertanya begitu, saudara. Ya, saya sudah melayani Tuhan sejak sekolah minggu, rajin sekolah minggu. Tiap Natal saya selalu terpilih untuk main drama. Di remaja saya jadi ketua remaja, pemuda, mahasiswa, menikah. Hidup saya ini penuh dengan pelayanan. Ya, penuh dengan pelayanan. Sebagai pengacara saya kasih konsultasi gratis. Itu melayani kan. Padahal kalau kasih tarif sekian aja, kan sudah duit, saudara. Tapi saya memberikan konsultasi gratis. Buka sekolah berpikir positif, idaman dulu gratis. Kasih pelatihan gratis. Kemudian 2 tahun lalu saya jadi pendeta, jadi gembala. Menurut saya, sudah banyak yang saya lakukan dalam pelayanan, dalam hidup ini. Tapi bulan Februari saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, sudah sekian banyak yang saya lakukan. Masih adakah yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan? Saya masih bertanya begitu, saudara. Ya. Kalau Tuhan bilang, udah cukup. Ya, puji Tuhan. Berarti udah, selesai. Ya, udah saya kerjakan aja yang apa adanya sekarang ini. Tapi kalau Tuhan bilang, belum, ada sesuatu. Nah, apa Tuhan? Biar saya kerjakan. Mumpung saya punya waktu, mumpung saya masih punya kesempatan. Tuhan bilang, ada. Apa? Bikin podcast. Podcast. Ya, baik Tuhan. Saya nggak nanya-nanya, kenapa podcast? Enggak, saya nggak nanya-nanya. Bagaimana bikin podcast? Enggak, saya nggak nanya-nanya. Apalagi beralasan-alasan. Enggak. Tuhan bilang, bikin podcast. Saya hanya bilang, iya Tuhan. Siap Tuhan.
Nah, mulailah bikin podcast kan butuh peralatan, butuh kru, tim, butuh narasumber. Mulai saya kerjakan. Puji Tuhan. Peralatan Tuhan siapkan, kru Tuhan siapkan. Tapi narasumber belum. Saya udah kirim undangan, belum juga ada balasan, belum ada respon. Maka saya putuskan waktu itu 1 minggu saya berdoa dan berpuasa. Dan setelah itu saya tenang. Tuhan yang siapkan narasumbernya. Bukan lagi oleh usaha saya, bukan lagi oleh kemampuan saya. Saya hanya mengerjakan apa yang saya harus kerjakan, itu mengundang. Tapi saya percaya Tuhan yang akan bekerja untuk mengirimkan narasumber tamu untuk di podcast saya. Saya selalu bertanya, saudara. Untuk hal-hal penting saya selalu bertanya. Pernah satu kali ketika dalam pekerjaan di pabrik, ada satu kasus. Karyawan diberhentikan oleh atasan tanpa konsultasi dulu dengan saya. Dia main PHK si karyawan. Nah, si karyawan nggak terima. Lapor ke Dinas Tenaga Kerja. Dan akhirnya masuk ke persidangan P4D. Itu seumur-umur dalam karir saya di HRD. Saya harus ikuti sidang di P4D. Malu, saudara. Aduh, malu. Berarti ada yang nggak beres sampai kalian sidang. Nah, gitu. Walaupun belum tentulah ya. Tapi pokoknya bagi saya saat itu malu harus bersidang di P4D. Dan setelah saya lihat kasusnya, memang atasannya ini yang terlalu cepat. Harusnya bikin SP1, SP2, SP3 lewat kami, baru PHK. Ini nggak langsung dia PHK. Dan udah terjadi. Apa yang saya harus lakukan, Tuhan? Saya udah pelajari kasusnya, ada kelemahan pada kami, yaitu mem-PHK-kan tidak lewat prosedur yang benar. Dan ketika kami kalah, aduh ini muka mau taruh di mana gitu. Bukan si atasannya yang malu nanti, saya yang malu. Saya masih ingat, saya pergi ke Maribaya, saudara. Tahu ya Maribaya ya? Tahu ya Maribaya? Di Lembang sana ya? Saya sendirian pergi ke sana. Nyetir, masuk, jalan. Ada kayu yang patah. Bukan kayu, ada pohon yang tumbang. Saya duduk di pohon itu. Kemudian apa? Saya berdoa. Tuhan, tolong saya. Saya sudah pelajari kasus ini. Gak ada jalan keluar, Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Saya malu, Tuhan. Kalau maju sidang ternyata kalah, berarti itu harus dipekerjakan kembali. Muka ini mau taruh di mana? Berarti kalian, aduh, gimana sih kerjanya Yunus atau anak buahnya? Kok bisa terjadi di pabrik itu? PHK sembarangan sih, gimana sih? Nah, malu, Tuhan. Malu. Apalagi saya waktu itu ketua Forum Komunikasi Pengelola Sumber Daya Manusia Secimahi. Tuh, ketuanya kok bisa begitu? Malu. Saya berdoa, Tuhan, tolong berikan saya petunjuk apa yang harus saya lakukan. Saya udah bolak-balik pelajari kasusnya, saudara. Udah lihat formulir-formulir yang ada. Nggak ketemu. Nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi ketika saya waktu itu datang ke Maribaya, duduk di pohon yang tumbang, berdoa. Setelah berdoa, sebenarnya percuma saya buka-buka lagi, karena udah nggak ketemu jalan keluarnya. Itu versi saya loh. Saya nggak ketemu jalan keluarnya. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan tolong, apa yang saya harus lakukan? Saya buka lagi, dan saya lihat formulir yang berisikan begini. Karena di perusahaan kami itu ada sistem. Ketika orang berhenti, itu ada namanya uang gantungan. Karena penghitungan gaji nggak 1 sampai 30, 31, tapi perhitungannya adalah 21 ke 20. Jadi kalau dia nanti berhenti tanggal 25,
berarti dia masih ada 5 hari sisa gajinya. Itu diberikan. Jadi ada tanda terima, uang sejumlah sekian, namanya uang gantungan, ditandatangani oleh si karyawan. Tapi di bagian atas ada tulisan berdasarkan 1, PHK, kedua, mengundurkan diri. Dan ternyata yang diisi adalah karena mengundurkan diri. Wih, saya bolak-balik sebenarnya udah buka, udah baca, saya nggak melihat itu, saudara. Tapi ketika di Maribaya, ketika saya sudah berdoa, Tuhan, saya udah nggak tahu lagi jalan keluarnya. Muka ini mau taruh kemana Tuhan? Malu, Tuhan tolong. Tuhan kasih tunjuk. Lihat itu. Dia terima uang karena mengundurkan diri. Mungkin dia sendiri pun tidak perhatikan itu, saudara. Dia main terima aja uang dan tanda tangan. Udah, selesai. Tapi kemudian bilang, saya di PHK. Dan dia lapor, masuk ke persidangan. Dan setelah saya tahu ini, haleluya. Berarti kami tidak salah. Karena dia berhenti. Karena mengundurkan diri. Masuklah sidang. Pembuktian, saya buktikan. Saya bawa ke majelis. Majelis itu ada 3 orang. 1 memang hakim, karir. 2 lagi ad hoc. 1 dari Apindo mewakili pengusaha. 1 lagi mewakili SPSI. Nah SPSI itu kan mewakili karyawan, berarti membela karyawan. Nah ini karyawannya yang mengadu sidang. Tapi hakim dari SPSI malah bilang, ini tanda tangan kamu? Ya. Kamu terima uangnya? Ya. Kamu lihat bahwa kamu terima uang karena mengundurkan diri? Kaget dia. Lihat lagi. Kenapa kamu bilang kamu di PHK? Bukankah kamu yang mengundurkan diri? Oh, puji Tuhan. Putusannya apa? Kami dimenangkan oleh P4D. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya sendiri udah buntu. Karena saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan bukakan sesuatu. Padahal saya lihat, apa ya istilahnya ya, menengok tapi nggak melihat. Nengok sih, tapi nggak melihat. Saya nengok, tapi nggak lihat. Ketika saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kasih lihat. Ini mengundurkan diri. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Maka, kalau kita punya masalah, saudara, bertanyalah kepada Tuhan. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, bertindak sesuatu, tanya dulu kepada Tuhan. Kebiasaan manusia nggak gitu. Bikin dulu, setelah itu baru bertanya sama Tuhan. Salah. Bikin dulu, setelah bikin ada masalah, baru minta Tuhan, tolong. Tuhan bilang, kamu atau mulai nggak pernah bertanya sama aku. Udah punya kesulitan, baru nanya-nanya sama aku. Nah, ya. Orang tua juga kan gitu kan. Anaknya dikasih tahu, nggak mau tahu. Tapi kalau ada masalah, cari siapa? Cari orang tua. Atau anak, diam-diam aja bikin sendiri, nggak pernah nanya sama orang tua. Sudah ada masalah, baru datang sama orang tua. Nanya, ini bagaimana ya? Apa orang tua bilang? Itulah, dari awal nggak mau nanya-nanya. Sekarang udah masalah, baru nanya-nanya. Begitu kan? Nah, yuk mari kita belajar. Ada apa-apa dalam hidup kita, bertanyalah kepada Tuhan. Sulit nggak bertanya sama Tuhan? Bayar nggak bertanya sama Tuhan? Kenapa kita nggak bertanya sama Tuhan? Ayo, mari ya, belajar. Jangan bertanya kepada manusia. Ini kadang-kadang ini kelemahan kita, saudara ya. Kita bilang, udahlah nggak usah tanya Tuhan lah. Tanya aja sama si ini. Nah, jangan. Saya punya sebuah contoh, saudara. Ayo, kita buka Mika 7 ayat 5a. Mika.
Jarang orang buka Mika ya. Habakuk, Jefanya, jarang. Di kitab saya halaman 1287. Dekat-dekat situlah, saudara. Mika 5. Mika 7 ayat 5. Mika 7 ayat 5. Halaman 1290. Mika 7 ayat 5 bagian A. Kita baca 1, 2, 3. Janganlah percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Awas, ini nasihat firman Tuhan ya. Jangan mengandalkan teman. Walaupun teman dekat sekalipun, jangan. Karena tadi dikatakan Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Meskipun dia teman dekat, bestie kita sekalipun, tidak boleh mengandalkan dia. Ada contoh lain, saudara. Mari kita buka 1 Raja-Raja 12 ayat 8. Ya. 1 Raja-Raja 12 ayat 8. Ini contoh, ada seorang raja sudah dapat nasihat, tetapi dia lebih memilih bertanya kepada teman-temannya yang masih muda. Oke? 1 Raja-Raja 12 ayat 8. Saya bacakan. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Ini, mari kita belajar. Bertanya itu pada Tuhan, jangan kepada manusia. Apalagi untuk hal-hal penting. Tanya sama Tuhan. Bukan kita nggak boleh bertanya kepada manusia. Tapi andalkan Tuhan. Bukan andalkan manusia. Kecuali gini. Ibu Hana bertanya kepada Ci Apit. Ci Apit, bikin bakso, resepnya gimana? Boleh nggak? Boleh. Jangan tanya sama Tuhan. Tuhan, bikin bakso, resepnya bagaimana? Ya. Nah, kalau mau tanya resep, silakan tanya ke Ci Apit. Ya. Saya mau tanya gitar, tanya sama Yosep. Kalau gitu nggak ngandalkan Tuhan. Untuk hal yang begitu-gitu ya nggak usah selamanya ke Tuhan. Tuhan, hari ini saya kerja nggak ya? Ya nggak usah nanya, kerja mah kerja aja. Tuhan, hari ini saya mandi atau enggak ya? Ya nggak usah nanya-nanya sama Tuhan. Untuk mandi aja nanya sama Tuhan. Jadi memang nggak semua harus kita tanya sama Tuhan. Ya, ada kita tanya sama manusia. Tapi untuk hal-hal penting, andalkan Tuhan. Itu pesan Tuhan hari ini kepada kita. Untuk hal-hal penting dalam hidup kita ini, tanya sama Tuhan terlebih dahulu. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan kepintaran dan kemampuan kita. Tapi andalkan Tuhan selalu dalam hidup kita. Maka lihat nanti hasilnya. Tuhan yang turun tangan. Maka hasilnya luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa.